Makanya kemarin bilang jangan dipolemikkan antara ya JIS dan U17. Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Nah, niatnya itu. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Dicoret. Gitu. Nah, nawaitu niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS ini bisa menjadi bagian kualifikasi. Ini memberikan pesan kepada semua bahwa Indonesia adalah negara demokrasi modern yang dunia boleh menengok. Dan kita kirimkan pesan pada semua. Negeri-negeri di luar sana menengok pada kita dengan rasa kagum. Kenapa mereka kagum? Mereka melihat sebuah bangsa yang bahasanya ratusan, yang suku bangsanya ratusan, tapi memiliki kemampuan untuk berbicara dengan bahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sejak awal sebetulnya dari rancangan desainnya, dari tor yang dibuat pada waktu awal sayembara ini dibuka, itu sudah harus memenuhi standar FIFA. Jadi artinya untuk apa membuat stadion besar tahu-tahu tidak memenuhi standar FIFA? Otomatis sebetulnya bagi tim arsitekturnya, karena kebetulan saya mengenal dekat tim arsitekturnya, semua apa yang diminta itu sudah diakomodir dalam konteks teknisnya. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat, bukan presiden partikelir, bukan. Kita berdiri di atas sebuah kepentingan. Kalau dia benar-benar Soekarnois, harusnya loyalitas saya kepada partai berhenti ketika saya menjadi pejabat negara. Makin panas, perang terbuka PDIP versus Nasdem. Hubungan antara PDIP dan Nasdem memanas usai Anies Baswedan dicalonkan sebagai bakal calon presiden. Antara mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo. Padahal kedua partai tersebut sama-sama mengusung Jokowi dan menjadi pendukung di kabinet. Perseteruan terbuka ini dipicu pernyataan Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Dia minta Nasdem menunjukkan sikap politik yang jelas antara keluar dari Kabinet Indonesia Maju atau menegur Anies Baswedan yang saat ini didukung jadi calon presiden. Dia menyinggung keputusan Nasdem memecat Zulfan Lindan karena menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi beberapa waktu lalu. Nasdem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya Nasdem sebagai partai. Pernyataan Nasdem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024, katanya dalam keterangan tertulis. Sikap ini inkonsisten Nasdem, namun saat ini mengkritik pemerintah soal panjang jalan dengan hanya diam. Nasdem hanya diam, bahkan partai yang dipimpin Surya Paloh itu tidak mengeluarkan pernyataan pendukung pemerintah. Padahal Nasdem ikut membangun apa yang saat ini ada. Lebih baik keluar dari kabinet atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung mengawal pemerintah saat ini. Anies sendiri bukanlah kader Nasdem, berada di kabinet tetapi sikapnya Nasdem terlihat oposisi, tidaklah dewasa secara politik, tegasnya. Nasdem naik pitam. Mengetahui itu, Nasdem mengingatkan Jokowi pertama kali diusung sebagai presiden atas inisiasi mereka. Jadi jangan seakan kesuksesan yang ditorehkan dua periode Jokowi hanya sumbangan dari PDIP. Ini tugas partai, tugas konstitusional partai. Mencalonkan capres, Pak Jokowi sudah tidak calon lagi, jangan dibolak-balik akal sehat kita, tegasnya. Willy pun minta PDIP tidak memprovokasi karena perbedaan sikap politik. Dia menyinggung bahwa Nasdem tak pernah menanggung PDIP bila menolak undang-undang di DPR. PDIP menjawab, kacang lupa kulitnya itu kalau spiritnya membangun reformasi, kemudian berjuang bagi kemakmuran dan keadilan rakyat. Tapi dalam praktik politiknya justru terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang sudah dijanjikan, ungkapnya. Maka PDIP ini berpolitik dengan merangkul, dengan bergotong royong. Kalau ada kelemahan-kelemahan internal, kami ini juga ke dalam. Perbaiki ke dalam, bukan menyalahkan apalagi menyerang pihak lain. Itu etika politik yang dikedepankan oleh PDIP. Tutup Hasto.
Makin panas, perang terbuka PDIP versus Nasdem. Hubungan antara PDIP dan Nasdem memanas usai Anies Baswedan dicalonkan sebagai bakal calon presiden. Antara mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo. Padahal kedua partai tersebut sama-sama mengusung Jokowi dan menjadi pendukung di kabinet. Perseteruan terbuka ini dipicu pernyataan Kepala Badiklatda PDI Perjuangan DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak. Dia minta Nasdem menunjukkan sikap politik yang jelas antara keluar dari Kabinet Indonesia Maju atau menegur Anies Baswedan yang saat ini didukung jadi calon presiden. Dia menyinggung keputusan Nasdem memecat Zulfan Lindan karena menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi beberapa waktu lalu. Nasdem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya Nasdem sebagai partai. Pernyataan Nasdem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024, katanya dalam keterangan tertulis. Sikap ini inkonsisten Nasdem, namun saat ini mengkritik pemerintah soal panjang jalan dengan hanya diam. Nasdem hanya diam, bahkan partai yang dipimpin Surya Paloh itu tidak mengeluarkan pernyataan pendukung pemerintah. Padahal Nasdem ikut membangun apa yang saat ini ada. Lebih baik keluar dari kabinet atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung mengawal pemerintah saat ini. Anies sendiri bukanlah kader Nasdem, berada di kabinet tetapi sikapnya Nasdem terlihat oposisi, tidaklah dewasa secara politik, tegasnya. Nasdem naik pitam. Mengetahui itu, Nasdem mengingatkan Jokowi pertama kali diusung sebagai presiden atas inisiasi mereka. Jadi jangan seakan kesuksesan yang ditorehkan 2 periode Jokowi hanya sumbangansi dari PDIP. Ini tugas partai, tugas konstitusional partai. Mencalonkan capres, Pak Jokowi sudah tidak calon lagi, jangan dibolak-balik akal sehat kita, tegasnya. Willy pun minta PDIP tidak memprovokasi karena perbedaan sikap politik. Dia menyinggung bahwa Nasdem tak pernah menanggung PDIP bila menolak undang-undang di DPR. PDIP menjawab, kacang lupa kulitnya itu kalau spiritnya membangun reformasi, kemudian berjuang bagi kemakmuran dan keadilan rakyat. Tapi dalam praktik politiknya justru terjadi penyimpangan-penyimpangan dari apa yang sudah dijanjikan, ungkapnya. Maka PDIP ini berpolitik dengan merangkul, dengan bergotong royong. Kalau ada kelemahan-kelemahan internal, kami ini juga ke dalam. Perbaiki ke dalam, bukan menyalahkan apalagi menyerang pihak lain.